akan melawan Korea Selatan pada nanti Jumat dini hari mendatang. Oke, setelah pertandingan di babak penyisihan grup ya untuk timnas Korea Selatan versus dari Jepang ini sendiri, ini timnas Korea Selatan menang 1-0 atas Jepang dengan skor 1-0 di babak yang kedua, dan timnas Indonesia pun ini dipastikan akan melawan juara grup A yaitu adalah Korea Selatan, dan untuk Jepang sendiri akan melawan juara grup dari grup A ya, yaitu adalah untuk melawan Qatar ya, nanti akan juga hampir bersamaan terlebih dahulu. Qatar terlebih dahulu ya akan melawan Jepang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh timnas Indonesia versus untuk Korea Selatan. Di sini adalah untuk dari segi permainan sendiri untuk Korea Selatan sama Jepang ini, untuk pertandingan pertama, saat pertama ini saya menonton itu sangat membosankan ya menurut saya, karena tidak ada yang jual beli serangan, dan juga untuk tendangan-tendangan juga tidak on target ya, banyak sekali tendangan-tendangan yang melenceng tidak on target ya rekan-rekan dimana ya. Dan kemudian di sini juga memang itu pun juga untuk penguasaan bola sendiri ini tergolong oleh pertandingan kali ini banyak yang dikuasai oleh timnas dari Jepang, tapi di sini untuk shot on targetnya ya, untuk peluangnya memang banyak yang diciptakan oleh Korea Selatan, dan berhasil untuk finishingnya yang bagus dari Korea Selatan. Di sini sayangkan untuk Jepang sendiri ini adalah finishingnya yang kurang begitu bagus, dan menurut dari saya, dan nanti juga ini adalah artinya bahwa timnas Indonesia nanti akan melawan Korea Selatan, ini artinya juga adalah Coach Sintayong akan melawan negaranya sendiri. Dan di sini juga walaupun Coach Sintayong ini memang melawan negaranya sendiri, ia juga tahu kelemahan dari Korea Selatan ya, kelebihan dari Korea Selatan tentunya juga tahu. Dan juga untuk Coach Sintayong sendiri juga sempat berbicara, sempat ngobrol-ngobrol juga dengan pelatih dari sebelum Piala Asia ya, juga itu sudah sempat berdiskusi nanti bagaimana, juga setelah nanti juga akan bisa bertemu juga dengan Korea Selatan, dan itu terjadi untuk hari ini ya, bahwa timnas Indonesia akan bertemu dengan Korea Selatan. Dan di sini tentunya Coach Sintayong akan menerapkan strategi yang juga cukup jitu, dan ia juga tahu kelemahan dari Korea Selatan dan juga kelebihannya juga. Dan ini sangat menantang sekali untuk pembuktian bahwa Sintayong di sini untuk mentalitas untuk Sintayong, dan juga di sini adalah juga tidak hanya itu, sebenarnya ini adalah pertandingan sangat bergengsi sebenarnya ya bagi Coach Sintayong, karena di sini adalah bisa juga dikatakan bisa ajang pembuktian untuk Coach Sintayong sendiri saat melawan Korea sendiri ya. Di sini untuk pembuktian apa? Pembuktiannya yaitu pembuktian bahwa ia adalah pelatih terbaik, pelatih yang baik ya di sini, karena dia juga sempat ditolak oleh penggemar sepak bola dari Korea Selatan pada waktu itu saat di Piala Dunia ya, waktu itu. Dan walaupun ia bisa mengalahkan juara bertahan Jerman dan juga tim-tim besar yang lainnya, tapi untuk Korea Selatan pada waktu itu ini tidak lolos grup. Jadi dia pada saat sesi foto bersama pemain-pemainnya ya, bersama anak-anak dari asuhnya, itu dia dilempari oleh dilempari pendukung dari Korea Selatan, supporter dari Korea Selatan, yaitu dilempari dengan telur busuk ya di situ. Di sini juga ini adalah suatu hal juga bisa dikatakan ini adalah penghinaan juga untuk Sintayong ya, yang sudah berusaha semaksimal mungkin, juga permainan juga cukup impresif, cukup bagus pada waktu itu untuk Korea Selatan, karena juga mengalahkan juara bertahan Piala Dunia yaitu adalah Jerman pada waktu itu ya. Tapi di sini adalah untuk ajang pembuktian juga saat melawan Korea bahwa ia juga mampu, dan ia juga bisa untuk berprestasi, juga bisa berkarir, juga menunjukkan yang positif di negara lain selain di Korea Selatan di situ ya. Dan itu dia
dan ini yang bisa dikatakan untuk ajang pembuktian untuk Coach Sintayong. Dan lagi pula untuk Coach Sintayong di Indonesia ini lebih dihargai dibanding di Korea Selatan. Di Indonesia walaupun Coach Sintayong anak buahnya ataupun sekuat timnas Indonesia ini mengalami kekalahan, bahkan juga kemarin juga tidak kisarannya tidak lolos grup atau apa, ini tetap Coach Sintayong ini tetap dihargai ya, tetap dicintai oleh supporter timnas Indonesia. Walaupun kemarin juga di Piala Asia kemarin, walaupun Coach Sintayong ini gagal ya ke fase berikutnya ke 8 besar ya, ke 8 besar, dan saat melawan digagalkan oleh Australia, walaupun Indonesia dibantai 4-1 kalau tidak salah, 4-1 oleh Australia, tapi dengan permainannya ya cantik, permainannya bagus, permainan yang berprogres. Ini pun walaupun kalah, tapi supporter Indonesia tetap memuji, tetap mengeluh-ngeluhkan oleh Coach Sintayong. Memang adanya dengan performa timnas Indonesia tetap untuk saat ini tetap baik, walaupun kalah, tapi itu tidak bagi masalah. Yang penting bermain cantik itu juga sudah membuat senang untuk supporter Indonesia dan juga berprogres. Karena untuk piala ataupun lain sebagainya itu memang belum waktunya ya. Yang penting timnas Indonesia ini bermain bagus dulu, bermain cantik terlebih dahulu. Kalau soal kemenangan itu juga soal juga keberuntungan juga ya menurut saya ya. Di situ ya, selain keberuntungan juga memang harus ada, belum saatnya lah, karena ini juga tim dari timnas Indonesia juga baru saja terbentuk juga, apalagi juga di Piala Asia kemarin juga timnas Indonesia itu adalah tim yang termuda di Piala Asia Senior ya. Tapi walaupun demikian, untuk supporter timnas Indonesia termasuk saya juga itu sangat-sangat suka dengan Coach Sintayong, dengan gaya kepemimpinan Coach Sintayong, gaya kepelatihan Coach Sintayong yang selalu berprogres step by step selalu. Ini sudah menurut saya untuk sepak bola Indonesia ini sudah berjalan di jalan yang benar, dan di tangan Coach Sintayong ini, dan satu-satunya pelatih, Coach Sintayong ini adalah satu-satunya pelatih yang mengangkat timnas Indonesia ini, bisa dikatakan juga adalah pahlawan Indonesia juga untuk Coach Sintayong ini, yang mendongkrak peringkat sehingga saat ini sampai 134 dunia, dan target Coach Sintayong adalah 100 dunia ya, untuk tembus ke 100 dunia. Dan juga apalagi ini juga ada, jikalau memang nanti Indonesia ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini nanti masuk ke tahap 3, lolos ke tahap 3 kualifikasi Piala Dunia, ini juga Coach Sintayong juga memperoleh ataupun juga menorehkan sejarah baru untuk timnas Indonesia lolos ke tahap 3 Piala Dunia. Ini cukup luar biasa ya. Sepanjang sejarah Indonesia belum pernah ya seperti ini melalui jalur kualifikasi. Dan ini hebatnya lagi juga Coach Sintayong juga meloloskan 3 kelompok umur ya ke Piala Asia. Satu yaitu kelompok umur U20 lolos ke Piala Asia, dan juga yang kedua yaitu ada kelompok umur U23 juga lolos ke Piala Asia melalui jalur kualifikasi, dan juga kali ini juga lolos di 8 besar Piala Asia U23. Ini cukup luar biasa, dan dengan adanya di sini Indonesia lolos ke 8 besar, berarti timnas Indonesia ini untuk Bapak Erick Thohir sendiri selaku Ketua Umum PSSI juga secara otomatis ini akan memperpanjang Coach Sintayong dengan durasi perpanjangan kontrak 2 tahun sehingga sampai ke tahun 2007 mendatang, dan timnas Indonesia akan dilatih oleh Coach Sintayong sampai 2027. Dan juga kesempatan untuk timnas Indonesia juga untuk Coach Sintayong ini juga meloloskan juga Piala Asia yang kelompok senior, yang ini juga lolos ke Piala Asia dan juga lolos grup juga. Ini cukup sangat luar biasa prestasi, walaupun tidak memegang piala, tapi ini cukup prestasi yang luar biasa jikalau memang dibandingkan dengan satu piala AFF. Ini lebih besar dari piala AFF, daripada trofi piala AFF menurut saya, karena ada berprogres, dan dengan
juga ada pemain-pemain juga diaspora naturalisasi, pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri seperti ada Justin Hubner, mendatangkan di sini juga Martin Paes yang akan bisa bergabung juga. Ini sangat luar biasa, sangat berprogres untuk Coach Sintayong. Ini adalah pelatih yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, dan ini adalah Coach Sintayong, ini pelatih yang luar biasa yang bisa meloloskan timnas Indonesia. Dan saat laga melawan Korea Selatan ini adalah ajang pembuktian bahwa Coach Sintayong pelatih yang terbaik, pelatih yang bagus di Korea Selatan, untuk membuktikan bahwa ke pecinta sepak bola Korea bahwa Coach Sintayong itu memang benar-benar layak dan bisa berprestasi. Dan demikian, semoga untuk bagi Anda yang selalu nonton channel saya ini, saya ucapkan terima kasih yang sudah like serta subscribe channel ini, serta nyalakan notifikasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda, karena tanpa Anda semuanya, pecinta sepak bola Anda semuanya, tanpa pemirsa semuanya, channel ini tidak mungkin untuk berkembang. Dan saat ini, saat channel saya dibuat ini sudah berkembang dan sudah sedikit-sedikit untuk subscribernya naik, walaupun memang belum ada 100 subscriber, tapi saya cukup berterima kasih kepada Anda, karena juga kesukaan saya juga dengan timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia juga ini selalu berjaya di tangan Coach Sintayong. Dan salam sepak bola, salam olahraga, dan jaya terus sepak bola Indonesia dari Bang Parwis Cahyo.